Ya, darurat data itu yang kemudian seringkali diucapkan oleh banyak pengamat akibat seringnya ini terjadi kesalahan ketika penyaluran bansos ataupun jenis bantuan lainnya karena data yang dinilai masih belum cukup jelas dan tepat. Untuk itulah sebenarnya sensus penduduk diadakan supaya bisa mencatat dengan benar agar berbagai macam bantuan ini bisa tersalurkan kepada mereka-mereka yang benar-benar membutuhkannya. Data ini bukan hanya untuk bansos tetapi juga untuk menghitung PDB dan lain-lain. Untuk itulah kemudian pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai sensus 2020 bisakah mengurai sengkarut kependudukan. Saya sudah bersama 3 orang narasumber di studio dan 2 orang narasumber lainnya bergabung dengan kita melalui video conference. Saya perkenalkan satu persatu narasumber yang sudah bersama saya di sini. Yang pertama adalah Pak Margo Yuwono yang merupakan Sestama dari Badan Pusat Statistik. Pak Margo, selamat malam. Malam, Mbak Manu. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Ini makin ruwet ya, Pak? Karena udah mau mulai sensus penduduk sepertinya. Enggak, saya kan segar. Tetap segar ya, Pak? Oh, segar, semangat dong. Tetap semangat. Siap. Selanjutnya ada Prof. Zudan Arif Fahrulo yang merupakan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Prof. Zudan sehat? Alhamdulillah. Kita biru-biru kayaknya sehati, Pak. Sama Iya. Pak Margo juga biru-biru kita. Ada Mas Bima Yudhistira yang merupakan peneliti Indef. Mas Bima, apa kabar? Baik. Akhirnya kembali ke ibu kota Jakarta gitu ya. Setelah mengungsi ke Setelah Jogja lockdown lama. sekian lama. Dan saya sapa terlebih dahulu narasumber yang bergabung melalui video conference. Ada Pak Pungki Sumadi, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN Bappenas. Pak Pungki, selamat malam Pak. Pak Pungki. Sehat Pak? Malam. Ya. Selamat malam Pak Pungki, dan tentunya ada Pak Turo Seltris Wongkaren yang merupakan Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia. Pak Turo, selamat malam Pak. Selamat malam Mbak Brigita. Sehat Pak Turo? Sehat, terima kasih, syukurlah. Terima kasih. Tentunya kita ingin tahu ya, seperti apa kemudian BPS melakukan pencatatan atau pencacahan penduduk. Karena ini jadi suatu hal yang krusial mengingat data banyak orang sampaikan kita sudah darurat. Tapi ini COVID Pak, tentu ada hal-hal yang berbeda. Nah ini Pak Margo mesti jelaskan dulu supaya masyarakat tahu bagaimana kemudian prosesnya, amankah. Karena kita didatengin orang kan juga deg-degan belakangan nih Pak. Silakan Pak Margo, mungkin boleh dilepas. Ya, siap. Ya, Mbak Mano, jadi dalam sensus 2020 ini sebenarnya kita sudah persiapan itu matang ya, 2 tahun sebelumnya sudah kita rancang. Nah, kita mulai jalan itu di pertengahan Januari, kemudian di awal Maret itu kan ada pandemi COVID-19 gitu ya. Kita sedang hot-hotnya melakukan awal sensus, diterpa oleh pandemi gitu. Nah, terus BPS berpikir cepat, Bu Mano ya, bagaimana menyesuaikan bisnis proses ini supaya sensus tetap berjalan, kemudian tujuan sensus bisa kecapai gitu. Apa yang kita lakukan di sensus 2020 ini kan dilakukan dalam 2 tahap ya. Tahap pertama dilakukan secara online, itu awalnya direncanakan tanggal 15 Februari sampai dengan 31 Maret. Kemudian adanya pandemi ini kita geser, kita perpanjang sampai dengan 29 Mei 2020. Nah, setelah sensus penduduk online, masyarakat bisa berpartisipasi, kemudian dilanjutkan bagi mereka yang belum ikut sensus online, itu akan didatangi petugas yang awalnya bulan Juli, kita rubah menjadi bulan September sekarang gitu ya. Nah, perkembangannya ini cukup menggembirakan hasilnya. Waktu sensus tahap pertama, sensus penduduk online, partisipasi dari masyarakat kita itu di luar dugaan. Ya, kami juga harus berterima kasih kepada seluruh penduduk Berapa masyarakat. persen kemudian yang sudah dari target? Yang sudah tercatat itu kurang lebih 51,4 juta orang atau 19,05% dari total penduduk Indonesia gitu ya. Itu kalau dari capaiannya luar biasa gitu ya. Kalau boleh sedikit saya bandingkan dengan Australia yang literasinya bagus, masyarakatnya sudah digital gitu ya. Dia di awal sensus itu kurang lebih baru 9% gitu ya. Nah kita itu menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial kita itu bagus banget Mbak Mano di negara kita ya. Dan itu suatu prestasi besar gitu ya. Nah kemudian
yang harusnya yang belum online kita wawancara di bulan Juli karena ada pandemi, kita geser di September ini. Ya. Nah, apa yang disesuaikan? Yang pertama, kita sesuaikan bahwa kalau dulu sensusnya itu yang belum online kita lakukan dengan wawancara, sekarang ini kita bagi ke dalam 3 zona. Disesuaikan dengan kondisi infrastruktur, kesiapan masyarakat lokal dan sebagainya gitu ya. Zonanya ada 3 kita bagi. Ada zona 1 itu adalah zona wilayah-wilayah Sumatera, sebagian Sumatera, Kalimantan, Maluku dan sebagian Nusa Tenggara Timur, Barat gitu ya. Itu metodenya adalah dilakukan ground check. Jadi kita tuh sekarang sensusnya dipermudah karena di awal kita sudah kerjasama dengan Dukcapil mendapatkan data awal sebagai prelis. Petugas sekarang sudah punya modal, Mbak Mona. Jadi nggak benar-benar buta disurvei satu-satu. Yes, gitu. Kita sudah punya modal data per RT, per SLS yang dibawa petugas, tinggal dikonfirmasi di lapangan. Apakah data yang disiapkan dari Dukcapil itu masih relevan atau sudah ada perubahan? Kita ganti di sana kalau memang ada terjadi perubahan. Nah, untuk zona 1 itu dilakukan ground check, kemudian dilakukan istilah kita tuh dopu. Petugas hanya drop kuesioner kemudian pick up gitu ya. Tapi sebelum itu ada ground check dulu bersama dengan ketua RT. Jadi kita petugas dan ketua RT itu berkomunikasi, berdiskusikan. Jadi lebih cepat ya supaya gitu. Pak RT-nya kan yang lebih paham warganya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah zona 2. Zona 2 itu adalah sebagian besar di Jawa, ya, sebagian lagi di Sulawesi Selatan gitu ya. Yang ini metodenya dia hanya ground check. Hanya ground check. Jadi petugas sensus dengan Pak RJ mengecek daftar penduduk dan melakukan verifikasi door to door untuk mengecek keberadaannya. Gitu ya, itu dilakukan di zona 2. Nah, zona 3 itu di wilayah timur di Papua dengan melihat sosial demografi. Di sana itu selain ground check dilakukan wawancara langsung supaya tadi kan agak berbeda ya suasana di sana gitu ya. Kita lakukan pendekatan secara langsung ke masyarakat seperti sensus yang sebelumnya gitu, melakukan wawancara langsung. Nah, satu lagi karena pandemi Covid ini supaya masyarakat juga percaya sama petugas. Takut kan? Itu harus, Pak. Ya. Ini petugas dilengkapi dengan APD yang lengkap dan petugas juga wajib rapid test ya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi petugas dan masyarakat yang akan menerima petugas dari rumah ke rumah gitu. Oh, jadi seperti yang tadi kalau gambarnya kita lihat sudah pakai facelift, sudah ada gloves dan tentunya jaga jarak itu tentu harus diterapkan ya Pak ya. Ya, jadi protokol kesehatan itu kita lakukan di sana. Pak, ini kan sensus ini sangat penting karena orang sekali lagi sudah bicara bahwa kita ini darurat data dan Presiden berkali-kali sampaikan menuju satu data Indonesia. Nah, ini nanti datanya akan digunakan untuk itu, Pak? Iya. Jadi kita sudah komitmen di awal sekali waktu persiapan itu dengan Prof. Judan, dengan Dukcapil itu. Sama-sama semangatnya merah putih lah Mbak Mona. Bagaimana kita berpikir kita kerja itu satu negara, satu data lah ya. Ini kan hanya tugasnya dibagi-bagi saja. Nah, jadi dengan kita mengambil data awal dari Dukcapil itu, kan kita verifikasi di lapangan, di sensus kan. Nanti data itu kita balikan ke Dukcapil untuk updating di sistem data Dukcapil. Nah, ke depan dalam konteks jangka panjang, nanti Dukcapil yang punya kewenangan. Data administrasi kan ada di Dukcapil undang-undangnya gitu ya. Dukcapil akan merawat, kalau sistem pendataannya administrasi sudah bagus, kita berharap 2030 itu nggak perlu ada sensus. Karena kita tinggal ngambil datanya dari Dukcapil. Nah, proses itu yang kita bangun sebagai bridging untuk perbaikan di data administrasi kita gitu. Karena sensus ini merupakan jembatan lah gitu ya. Budgetnya banyak, melelahkan, ya kan, dan belum tentu orang ini mau meluangkan waktunya untuk disensus, diwawancara ya Pak ya. Tapi ya mudah-mudahan saja lancar. Pak Zudan, Prof, ini kan tentunya jadi hal yang krusial ya, karena data ini bukan cuma digunakan untuk penyaluran bansos, untuk pencatatan yang lain-lain, dan ini untuk pilkada jadi hal yang penting. Tapi data sensus ini apa dipakai buat yang nanti Desember? Enggak kan ya? Enggak ya. Jadi ini biar masyarakat clear bahwa data yang digunakan yang diambil untuk sensus penduduk kali ini bukanlah data yang akan digunakan untuk pilkada. Benar ya Prof ya? Karena proses pilkada itu panjang. Kita sudah menyerahkan data untuk pilkada itu sejak 9 bulan yang lalu. Di Januari untuk proses pilkada, karena ada di dalam proses pilkada penentuan daftar pemilih sementara berjalan dicoklit di lapangan. Juga
akan nanti penentuan daftar pemilih tetap. Ya. Nah, karena ini sudah berjalan lama, yang dengan BPS juga ini sedang berjalan. Andai dulu bisa disatukan, lebih hebat lagi. Iya, itu. jadi lebih cepat prosesnya ya. Proses coklat di KPU, Mas Margo, dengan di BPS bisa satu gitu ya. titik bareng. Nah, ini walaupun kita tahu di KPU itu hanya 270 daerah pemilihan yang meliputi 309. Tapi kan lumayan. Tapi itu luar biasa. Iya. Artinya begini, Mbak Brigita Manohara. Kita ini satu negara. Iya. Kita ini satu pemerintahan, kita ini satu bangsa. Saya dengan Mas Margo itu hampir 2 tahun mendesain ini, ya Mas Margo ya, 2 tahun. Sehingga kita menyepakati membangun istilah baru, satu data kependudukan Indonesia. Semangatnya 2 pada waktu itu, ingat betul ya. Satu, berbagi pakai, dan yang kedua berbagi beban. Kami berbagi pakai ke Mas Margo, karena Dukcapil ada big data kependudukan. Pada waktu itu sekitar 265 juta tahun lalu. Sekarang 268. Ya. Kemudian berbagi beban juga, karena nanti dari data Dukcapil ini diserahkan ke BPS. Kami akan mendapatkan manfaat. BPS dapat beban apa? Melakukan pencocokan di lapangan. Misalnya, dulu dia belum menikah. Kemudian dia menikah secara agama Islam. Belum lapor ke Dukcapil, nanti ditangkap oleh BPS. Nanti akan terkumpul berapa data baru, diupdate ke Dukcapil. Kami kan untung. Iya, termasuk yang di terlantar-terlantar yang biasa di kolong-kolong nggak punya KTP dan lain-lain. Nanti bisa didata, terutama Indonesia Timur, Mas Margo. Siap. Jadi Papua, Papua Barat, kalau ada penduduk belum terdata, nanti BPS bersama Dukcapil. Pak Dukcapil ini penduduk belum terdata, kita data. Belum punya KTP, kita buatkan KTP. Jadi ini kerja bareng karena kita itu satu bangsa, satu negara, satu pemerintahan. Maka konsep saya bangun terus dengan beliau itu. Berbagi pakai dan berbagi beban. Jadi sebenarnya punya misi yang luar biasa sekali karena burden sharing lah kalau istilahnya sekarang orang-orang ngomong ini ya. Itu merupakan tujuannya satu adalah untuk Indonesia. Bagaimana kemudian mengelaborasi data yang ada, mengharmonisasinya dari banyak data yang tercecer. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah di Indonesia Business Forum. Saya mau sapa dua narasumber saya yang terhubung melalui video conference. Pertama saya mau sapa Pak Pungki. Pak Pungki, ini kan data jadi penting ya Pak ya dalam proses perencanaan pembangunan Pak. Nah sampai sejauh mana kemudian kalau Bappenas membutuhkan hasil dari sensus ini Pak? Aduh, pentingnya minta ampun itu. Nomor 1, dari hasil sensus penduduk itu, kita akan banyak mendapatkan perkembangan data kependudukan sejak 10 tahun terakhir sampai sekarang. Misalnya di sini kita akan tahu jumlah penduduk berapa, kepadatan penduduk per provinsi, bahkan per kabupaten kita bisa tahu. Kita akan tahu juga tingkat kelahiran, kemudian kematian, kemudian juga perpindahan penduduk berdasarkan kota, desa, laki, perempuan, struktur umur, kelompok umur, dan segala macamnya. Itu akan sangat membantu buat kita membuat kebijakan ke depan. Sebagai contoh, dari kepadatan penduduk aja. Kalau kita gabung misalnya dengan jumlah dokter yang ada di daerah itu, kita akan tahu misalnya berapa kepadatan penduduk untuk rumah sakit yang ada di situ. Berapa jumlah dokter per 1.000 penduduk, jumlah bidan per 1.000 penduduk. Nah di sini kan kita akan bisa tahu apakah kecukupan fasilitas kesehatan kita di sana memadai atau tidak. Nah itu baru dari segi kesehatannya. Belum dari misalnya angka kematian ibu. Bagaimana perkembangan angka kematian ibu, di mana kita termasuk salah satu yang tertinggi. Nah, dari sensus penduduk ini kita bisa dapatkan data-data itu. Dan itu akan sangat bisa dipakai, tadi saya ngomong ceritanya aja, baru kesehatan. Belum untuk pendidikan, belum untuk penanggulangan kemiskinan, pelindungan sosial, dan segala macamnya. Apalagi untuk tenaga kerjaan yang sekarang juga makin lama makin penting, terutama karena pandemi ini. Kira-kira begitu jawabannya sementara Mbak Brigita. Pak, ini tentunya kan kita ingin tahu bahwa kondisi perekonomian di negara kita saat ini kan sudah minus, terkontraksi sedemikian dalam, dan harapannya memang cukup signifikan karena nanti di 2021 kita sudah plus bahkan sampai 5. Nah, seberapa penting kemudian data ini Pak untuk bisa merencanakan termasuk juga di sektor ekonomi supaya perencanaan yang sudah disusun oleh Kementerian PPN Bappenas ini bisa pas dan sesuai dengan target Pak? Begini ya,
kalau kita menghadapi kondisi ekonomi sekarang, data kependudukan itu kan sekarang sedang dikumpulkan. Ya, baru selesai kira-kira katakanlah akhir tahun ini. Dan baru selesai diolah nanti kira-kira barangkali dalam 6 bulan pertama tahun 2021. Nah, kita harus bisa menggunakan data itu dengan data-data lain yang ada, data-data sektor yang ada. Nah, itu yang menjadi lebih penting sebetulnya. Nah, data kependudukan ini nanti akan berguna untuk pemulihan ekonomi kita pada jangka mungkin paruh kedua 2021 ke depan. Itu akan sangat membantu dalam kita menyusun kebijakan pembangunan yang lebih baik. Tapi kalau untuk sekarang sampai katakan setahun ke depan, itu kayaknya kita masih harus menggantungkan diri pada data-data sektor yang ada. Sebagai contoh misalnya dengan program bantuan modal untuk UMKM yang dikumpulkan, yang dilakukan baru-baru ini atas inisiatif Presiden, kita sudah mengumpulkan minimum 17 juta data UMKM yang selama ini datanya tersebar. Bentar lagi kita mendapatkan data sekitar 9 juta UMKM lagi. Nah, ini kalau diolah dengan baik dan benar dan tajam, itu akan menjadi sangat kuat untuk kita membantu menyusun program yang lebih baik. Misalnya, berapa sih aksesibilitas mereka terhadap modal? Bagaimana terhadap jalur mata rantai penyediaan bahan baku? Kemudian untuk pemasaran ke depan seperti apa? Seberapa banyak mereka yang sudah masuk dalam teknologi informasi yang terbaru? Bagaimana mereka bisa menjangkau pasar lebih besar? Nah, hal-hal seperti ini yang sebetulnya harus kita gabungkan nanti dengan data-data dari SP 2020 yang akan siap dipakai setelah mungkin paruh kedua tahun 2021. Kira-kira begitu, Mbak. Ada harapan yang sedemikian besar terhadap sensus penduduk di 2020 ini, khususnya nanti di 2045 ada bonus demografi di negeri ini yang harapannya mereka semua ini bisa menjadi istilahnya stimulator supaya Indonesia ini benar-benar menjadi Indonesia maju. Kira-kira seperti itu tidak, Pak Turo? Hampir, Mbak. Jadi gini, bonus demografi itu sebenarnya kita sudah masuk di dalam bonus demografi period, itu udah sejak awal 2010-2012an gitu ya. Nah, masalahnya sekarang ini kita sebenarnya sedang di puncak bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Itu kondisi yang favorable terhadap perekonomian. Ya. Jadi kita mempunyai angkatan kerja yang banyak dan lain-lain. Nah, sekarang ini kita justru sedang di puncak bonus demografi, dan bonus demografi itu dari proyeksi akan berakhir baru tahun 2036. Jadi pada waktu 2045 itu sebenarnya bonus demografi secara nasional itu sudah selesai, Mbak. Tapi dengan adanya sensus itu kita bisa tahu lebih pasti berapa lama sebenarnya bonus demografi kita, karena semuanya kan dibuat berdasarkan proyeksi. Nah, ada satu hal yang tadi belum disinggung betapa pentingnya sensus ini. Jadi kalau kita kan tahu ada banyak survei-survei yang dilakukan oleh BPS, misalnya survei Sosial Ekonomi Nasional, Susenas, survei Angkatan Kerja Nasional, dan survei-survei lainnya. Setiap survei yang diadakan tiap tahun itu menggunakan blok sensus. Dan blok sensus itu datangnya dari sensus penduduk. Gitu. Jadi mereka bisa menggunakan weight segala macam yang benar. Jadi tanpa sensus penduduk, itu sebenarnya survei-survei bisa jadi akan sedikit melenceng dari yang sebenarnya. Itu yang sangat penting. Tapi kalau kita bicara mengenai sensus yang dilakukan ini, bagi demografer untuk kebutuhan dari pencatatan, kemudian analisis secara demografi kependudukan, ini seberapa penting kemudian, Pak? Ini sangat penting karena demografer itu suka ngomong data, ya, kita suka ngomong proyeksi khususnya. Tapi proyeksi kan hanya proyeksi. Misalnya ada proyeksi yang dibuat tahun 71, memproyeksikan berapa juta orang tahun 2000 atau 2001. Ini dibuatnya tahun 71, dibuatnya berdasarkan sensus 71. Ternyata skenario yang paling dianggap nggak mungkin terjadi, tapi dia hanya ini, itu udah melenceng 18 juta. Sementara skenario yang dipikir mungkin bisa terjadi atau sangat mungkin terjadi, itu melencengnya hampir 50 juta. Jadi bayangkan, kalau kita cuma mengandalkan pada proyeksi, itu nggak akan tepat. Jadi kita memang setiap 10 tahun, kecuali memang seperti yang tadi Pak Margo sudah katakan, registrasi kita sudah sangat baik ya, dan
saya senang sekali, ini mungkin perlu dicatat bahwa 2 orang yang di depan Mbak Brigita itu, Pak Margo dan Pak Zudan, itu baru terjadi beberapa tahun belakangan ini. Sebelumnya 2 orang itu kalau ada di situ mereka mungkin saling musuhan. Tapi baru sekarang ini kita bisa melihat mereka berdua duduk bareng, mereka sepakat menggunakan data yang sama, saling mengkoreksi, itu sesuatu yang luar biasa untuk kami di kependudukan. Jadi 2 tahun terakhir ini sinergi antara Dukcapil dan juga BPS Luar terjadi biasa. sangat luar biasa. Nah, Itu sangat. iya, kita akan jeda dulu. Nanti usai jeda kita akan tanya sama Pak Margo dan juga Mas Bima. Karena kan orang khawatir kalau di sensus ini jangan-jangan nanti aku ditanya penghasilannya berapa, nanti pajak aku makin banyak. Nah, ini kekhawatiran-kekhawatiran yang sering kali muncul. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami. Ini waktu off air, ada yang mau ditanyakan Pak Pungki kepada Pak Margo, silakan. Pak Turo kepada Pak Margo, silakan Pak Turo. Pak Margo, jadi rencananya itu kan kita sebenarnya ada 2 tahap sensus ya. Tahap pertama itu kita cuma tanya hal-hal yang penting, maksudnya yang mendasar, jumlah penduduk, jumlah orang yang tinggal di rumah, usia, jenis kelamin dan semacamnya. Tapi kan pernah ada rencana untuk membuat yang long form, kalau nggak salah hampir 100 pertanyaan. Nah itu akademisi seperti saya itu lebih tertarik in general itu ke yang sana. Itu jadi nggak sih, Pak? Jadi nggak Pak? Ya. Itu ditanya Pak. Pak Turo, ya terima kasih. Jadi sesuai dengan yang kita rencanakan, memang kan sensusnya dilakukan 2 tahap ya. Tahap pertama ini awalnya mendata tentang karakteristik pokok tentang penduduk. Awalnya ada 22 variabel. Nah itu biasanya digunakan untuk BPS itu sebagai kerangka sampel dalam rangka kegiatan survei-survei di BPS gitu. Selain mendapatkan data jumlah penduduk tentunya gitu ya. Nah kemudian untuk mendalami tentang karakteristik penduduk itu dilakukan di tahun 2021 Mbak Kono, Pak Turo gitu ya, dengan 90 pertanyaan. Nah harapannya disitulah nanti tahu tentang migrasi, tentang fertilitas, mortalitas, tentang berbagai indikator lain untuk SDGs dan lain sebagainya, itu dikumpulkan di tahun 2021 gitu ya. Jadi harapan nanti kalau para demografer itu membuat kajian, memang yang paling cocok itu menggunakan hasil 2021 ya, karena di situ sampelnya cukup besar, ada 3,5 juta rumah tangga yang data ulang dengan pertanyaan 90 pertanyaan. Itu dalam konteks pengumpulan data itu adalah sampel yang sangat besar ya, dilakukan di tahun depan gitu. Gitu Pak Turo. Terima kasih Pak Margo. Iya. Mas Bima nih saya taruh terakhir, karena kalau kita bicara ekonomi ini Mas Bima mesti mendengarkan terlebih dahulu kira-kira ini nanti fungsinya apa saja, dan meskipun Mas Bima sudah tahu ya, tapi paling tidak seberapa penting kemudian sensus penduduk ini dalam kaitannya untuk bisa menyusun strategi ekonomi agar tepat sasaran, mulai dari bansosnya, mulai dari macam-macamnya, termasuk treatment penyelamatan ekonomi kita. Oke, tadi sudah dibahas terkait dengan bantuan sosial ya, dengan data kependudukan yang lebih bagus, kemudian terkoordinasi lintas sektoral, tentunya benar-benar orang yang rentan miskin itu benar-benar bisa dibantu. Ya, pertama. Tapi yang kedua, saya melihat perspektif yang lebih luas lagi. Ini bagi dunia usaha, ini juga penting sekali gitu ya. Jadi mau UMKM atau usaha skala besar, karena ini nanti jadi basis survei-survei BPS lainnya, biasanya itu akan bertanya itu, kira-kira sektor yang sedang booming apa? Entah di 2020 atau kemudian di 2021, mereka akan buat proyeksi. Usaha biasanya buat proyeksi sampai 5 tahunan misalnya. Perlu nggak kita ekspansi? Sekarang misalkan yang sedang booming bisnis informasi teknologi. Nah di situ kira-kira bisa masuk nggak di sektor mana? Nah itu ada beberapa data yang dipublish ya oleh umum oleh BPS. Ini bisa sangat membantu dunia usaha. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan itu kenapa bahkan pelaku usaha dan individu juga itu banyak yang masih takut-takut gitu ya untuk mengisi survei. Walaupun online, ini sudah online, nggak tatap muka. Ketemu petugas sensus kita sembunyi aja, pura-pura nggak ada, pura-pura nggak kenal, pura-pura nggak lihat. Itu bukan karena masalah pandemi saja. Jadi memang ada beberapa catatan ya. Pertama nih, yang paling sederhana ini soal trust ya di masyarakat. Tentu ini tantangan kita bersama ya. Jadi masalah trust ini kita teringat misalnya, walaupun ini bukan BPS. BPS adalah lembaga yang saya kira kredibel. Bahkan dipasrahkan untuk satu data itu di BPS.
Tapi di sisi yang lain kita melihat beberapa bulan terakhir misalnya ada platform e-commerce ya, saya nggak mau sebut namanya apa, tetapi datanya kemudian dihack gitu ya. Kemudian juga ada kasus pembobolan data. Ini bukan salahnya BPS gitu ya, tapi kira-kira BPS akhirnya menjadi korban. Karena kemudian orang juga menunggu ini tindak lanjut hukumnya seperti apa. Kemudian yang kedua, ini mungkin masukan buat BPS juga Pak. Jadi saya membandingkan antara informasi yang sering ditanyakan, frequently asked question itu antara BPS dengan Census Bureau yang ada di Amerika Serikat. Jadi satu hal yang menarik adalah kalau di Amerika Serikat itu didetailkan pertanyaan sederhana, buat apa sih adanya kemudian sensus? Itu dijelaskan bahwa bisnis bisa mendapatkan benefit ini, masyarakat bisa mendapatkan benefit ini, bahkan nanti untuk pencari kerja pun akan tahu kira-kira peluang bisnis ke depan mana sektor yang akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Nah di BPS ini mungkin bisa ditambahkan karena di situ masih informasinya sangat umum ya untuk menuju pada integrasi kependudukan dan segala macam. Jadi buat masyarakat awam akhirnya masih belum menangkap apa sih pentingnya saya terlibat dalam sensus penduduk. Padahal sangat penting. Jadi bukan cuma pemerintah tapi bisnis pun ini sangat penting dan dibutuhkan gitu ya. Coba kita tanya Pak Margus, sempat terpikir nggak sih sama BPS tuh? Ya sebenarnya sudah ke sana sih gitu ya. Mungkin barangkali belum masif menyampaikannya. Tetapi proses edukasi kepada masyarakat bahwa bukti 51,4 juta itu kan sebenarnya timbul atas kesadaran mereka kan. Artinya sebenarnya dalam konteks itu saya melihat itu sudah bagian yang edukasi atau yang kita bangun selama ini sudah mulai berjalan gitu. Itu kan bukti nyata. Mereka kita sebar alamat untuk berpartisipasi tanpa menggunakan pulsa sendiri, menggunakan apa, nyatanya itu sudah bagus gitu ya. Nah mungkin PR besarnya tadi seperti Mas Bima sampaikan juga ya, ini harus menyasar ke semua segmen supaya partisipasi ke depan itu semakin bagus gitu ya. Jadi memang Mas Bima tujuan sensus online itu diantaranya adalah ingin kita mencoba memberikan pemahaman kepada masyarakat, ada rasa memiliki pentingnya data itu kita bangun, kita sosialisasikan gitu sehingga dengan dia berpartisipasi itu sebenarnya itu bukti bahwa peran masyarakat itu tentang pentingnya data sudah mulai dapat gitu ya. Tadi saya katakan begitu ya. Ya kurang lebih gitulah Mbak Menora gitu. Dukcapil tentunya memanfaatkan bukan hanya untuk pilkada saja, tetapi ketika pembagian Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan lain-lain, ini datanya dari Dukcapil. Nah, kira-kira bagaimana kemudian mensinergikan semuanya termasuk Bappenas bisa terlibat untuk sama-sama mensukseskan sensus penduduk ini? Sesaat lagi kita akan lanjutkan diskusi kita malam hari ini. Ya mungkin untuk mempermudah dalam hal ini mungkin bisa dikatakan Disdukcapil atau apa ya, untuk mempermudah pendataan kewarganegaraan, karena kita juga inginlah tercatat apabila ada apa-apa ketika ada hubungan dengan satu instansi pemerintahan seperti rumah sakit dan sebagainya, mungkin akan lebih mudah terhubung dan juga verifikasi data. Itu saja paling dari saya. Kalau setahu saya sih sensus ini tuh buat pencatatan penduduk sih, kayak untuk mengetahui kayak jumlah warga Indonesianya berapa, orang yang di bawah kemiskinan gitu, terus ya ekonominya kayak gimana, pertumbuhan ekonomi dan lain-lain begitu. Itu sih yang saya tahu palingan. Ya untuk tahu rata-rata pendapatan atau jumlah penduduk atau apakah satu keluarga ada berapa anak, biasanya kayak gitu sih, jumlah penduduk lah rata-rata. Ya, sama penghasilan, jumlah penduduk, ya modelnya seperti itu aja. Ya bagaimana agar statistik kependudukan kita bisa terdata dengan baik sehingga pemerintah bisa mengambil kebijakan berdasarkan data itu. Kita masih membahas sensus 2020, bisakah kemudian mengatasi, mengurai sengkarut kependudukan. Nah ini Dukcapil seringkali jadi sasaran tembak. Ini datanya Dukcapil nggak beres, bansos macam-macam kita minta data Dukcapil, nggak benar. Nah ini kemudian bagaimana mengharmonisasi, mensinkronisasi dari data yang tercecer itu dan kemudian sensus ini akan menguatkannya, Pak Dirjen. Semangatnya itu kita harus membangun ekosistem. Ini kan pemerintahan tersusun dari berbagai kementerian lembaga. Ekosistemnya sudah jadi atau belum? Hampir 6 tahun saya menjadi Dirjen di Kementerian Sosial itu sejak menterinya Bu Khofifah, Pak Idrus Marham, Pak Agus Gumiwang, sekarang Pak Ari Batubara.
Menteri Sosialnya 4, Dirjen Dukcapilnya 1. Saya mendampingi beliau-beliau semua. Nah, problem di kita adalah sebelum lembaga itu terintegrasi dengan Dukcapil, mereka sudah punya data terlebih dahulu. Mulailah di 2015 terintegrasi dengan data Dukcapil. Nah, ini semangatnya membangun ekosistem. Saya tahu BPS akan ada sensus. Daripada kami capek-capek mendata ke lapangan, saya lapor Pak Mendagri. Pak Mendagri, BPS mau ada sensus. Boleh nggak Pak? Biar BPS yang bekerja, kami yang mendapatkan data. Kata Pak Mendagri, bagus, lakukan itu. Maka kami membangun semangat, berbagi pakai dan berbagi beban. Ketemu Pak Margo, Mas, kita begini. Setuju, akhirnya 265 juta data yang ada dalam database Dukcapil kita berikan ke BPS. Dengan baseline yang sama, ada seperti kartu keluarga, BPS turun ke lapangan. Setelah BPS selesai, hasilnya diberikan ke Dukcapil. Itu kita update terus-menerus. Nah, pengalaman praktek, satu hari penduduk Indonesia itu bisa 10.000 surat pindah per hari. 10.000 Pak? 10.000 surat itu pindah. Banyak Pak? Banyak sekali. Dalam satu surat pindah bisa berisi 3 anggota, bisa 4, bisa 1. Jadi satu hari itu bisa lebih dari 15.000 orang berpindah. Satu bulan berarti 450.000 orang berpindah. Nah ini besar sekali. Maka saat ini sudah ada kurang lebih 3.000 lembaga yang memanfaatkan data Dukcapil untuk bisnis proses mereka. Untuk validasi data, verifikasi data, kemudian melakukan pencocokan data. Perbankan di Indonesia lebih dari 1.100 yang sudah terintegrasi dengan Dukcapil. Kemudian entitas bisnis di pasar modal lebih dari 105. Nah ini terus, maka kami mendorong yang dibangun itu ekosistem. Sehingga suatu ketika nanti Indonesia bisa seperti model social security number-nya di Amerika. Terintegrasi semuanya. Nah sekarang kami fokus di dunia pendidikan agar besok semua siswa sekolah itu nomor induk siswa diganti dengan nomor induk kependudukan. Sehingga bisa di-tracking terus-menerus. Seperti yang disampaikan Pak Margo tadi, kalau sudah dengan NIK, SD-nya pindah di mana, SMP-nya di mana, dapat beasiswa dari Pemda, dari Kementerian Sosial. Jadi nggak double-double ya Pak, biar semua kebagian. Jadi, asas adil dan merata. Itu. Jadi kita bisa berbangsa dengan lebih baik ketika data penduduknya akurat. Nah kita punya modal besar, 268 juta penduduk Indonesia sudah rapi by name by address di dalam big data kita. Nah ini mari seluruh kementerian lembaga kita berbagi pakai di situ. Iya, ini akurasi jadi penting ya Pak Pungki ya, kalau misalnya Bappenas ini sedang merencanakan kira-kira apa yang harus dilakukan, RPJMN-nya apakah sudah sesuai, target-target yang ditetapkan apakah memang sesuai dengan realita, begitu ya Pak ya? Ya, betul sekali. Tapi jangan lupa juga bahwa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Margo dan Pak Zudan bahwa data dari sensus penduduk itu memang masih harus dikombinasikan dengan data-data sosial ekonomi yang lainnya. Nah ini yang bisa didapatkan, tadi Pak Suro juga sudah bilang bahwa dari survei-survei berikutnya yang dilakukan oleh BPS itu yang harus kita gabungkan semua. Sehingga tadi kan disebut seolah-olah ada harapan dari masyarakat yang diwawancara tadi, dengan sensus penduduk saya bisa mendapatkan data kemiskinan yang lebih tepat. Enggak dari situ gitu. Itu sensus penduduk adalah basis pokoknya. Tetapi kan harus dibuat perankingan, lalu pendalaman tentang status sosial ekonomi yang tadi juga Pak Margo sudah sebutkan, kondisi-kondisi ekonomi tidak ada di SP 2020. Misalnya pengeluaran saya berapa sebulan, itu nggak ada di SP 2020. Jadi memang harus digabungkan dengan pendataan yang lain yang semuanya nanti awalnya akan berinduk dari SP 2020 ini. Jadi jangan lupa bahwa untuk semua program pemerintah yang lebih baik, lebih tepat sasaran, harus digabungkan dengan data-data lain. Kira-kira begitu Mbak Brigita. Enak ya Mas Bima kalau semuanya ini satu frekuensi, satu harapan, satu tujuan ya. Karena selama ini yang susah kan mensinkronkan, tadi Pak Tura sempat sampaikan, oh ini jarang-jarang ketemu dua orang ini, Dirjen Dukcapil dan juga BPS bisa rukun. Jadi ini satu kemajuan ya, kita perlu apresiasi, karena ini baru hal kependudukan yang menjadi dasar ya. Belum kemudian
data pangan, ya, kemudian data lainnya, data transportasi dan segala macam ya. Artinya apa? Artinya kalau ini sepakat, rumahnya adalah di BPS sebagai implementatornya, sebagai teknikal yang mencari data dan semua percaya bahwa BPS lembaga yang kredibel, ya di sini akan menjadi basis data yang bagus nantinya. Karena tadi saya sepakat gitu, kalau surveinya itu menggunakan basis data sensus penduduk, kemudian ini kurang valid, nanti surveinya juga salah semua dipertanyakan, bisa jadi. ya bukan hanya di dalam negeri tapi juga internasional, ya kan. Nah jadi memang ini semua perlu partisipasi. Tapi kalau tadi saya melihat baru 5 juta, ini mungkin kedepannya kita bisa genjot terus karena ada 175 juta pengguna internet aktif, ya, dengan 90 juta milenial. Ini harusnya partisipasinya harus didorong lagi. Makanya saya bilang kalau ada anggaran untuk influencer, daripada digunakan kementerian lainnya, geser semua ke BPS. Atau kita colek lah influencernya, nasionalismenya kita dorong untuk bisa membantu mensukseskan SP gitu ini kan? ya. Bukan influencer jadi politik. Jadi jangan mahal-mahal gitu kan. Kita jeda sejenak, saja kita akan kembali, tetaplah bersama kami. Kita sudah di segmen terakhir, saya minta closing statement dari masing-masing narasumber. Saya mulai dari Pak Turo, silakan Pak Turo. Untuk penonton semua, sensus penduduk merupakan sesuatu yang sangat penting karena tidak hanya untuk pemerintahan, tetapi juga swasta, semua pihak di Indonesia itu memerlukannya. Jadi kalau Anda belum, pastikan Anda disensus, dicatat, dan juga ajak semua keluarga, tetangga, dan semua orang yang Anda tahu. Terima kasih Pak Turo. Pak Pungki. Kalau saya berharap seluruh masyarakat Indonesia aktiflah mensukseskan sensus penduduk 2020. Ini akan menjadi modal besar untuk kita membangun negara ini. Karena hasilnya nanti akan kita pakai untuk mengetuk pintu para produsen data yang lain untuk kita gabungkan menjadi basis penyusunan kebijakan pembangunan buat kita semua. Saya kira itu, sehingga mari kita sukseskan SP 2020 kita. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Pak Pungki. Mas Bima. Yang paling penting adalah membangun trust bersama dari dua sisi, dari sisi pemerintah terkait dengan sejelas-jelasnya, setransparannya apakah ini digunakan untuk apa dan segala macam. Informasi itu yang harus sampai kepada masyarakat. Yang kedua juga masyarakat, kalau pemerintahnya memang sudah berbenah, ya ini waktunya masyarakat juga berkontribusi. Tadi sudah ada online, kemudian juga ada wawancara, banyak pilihan di tengah situasi pandemi. BPS juga melakukan inovasi. Saya kira ini tinggal masyarakatnya. Dan saya menghimbau juga ya anak-anak muda ini yang menonton acara ini untuk lebih terlibat aktif sehingga dia bisa menjadi contoh bagi generasi yang lebih tua bahwa memang sensus ini adalah salah satu bentuk pemulihan ekonomi, strategi pemulihan ekonomi dan juga berguna bagi generasi ke depannya. Prof. Ya. Unsur berdirinya negara adalah penduduk. Maka data kependudukan yang tepat adalah ruh dalam kita bernegara. Maka kuncinya data kependudukan yang baik akan menjadikan hidup kita lebih baik. Maka jangan lupa seluruh masyarakat perbaiki data kita, maka hidup kita akan menjadi lebih baik. Cocok, yang penting lebih baik. Pak Margo, singkat terakhir. Terima petugas, berikan jawaban yang jujur, karena data Anda menentukan masa depan Indonesia. Yang terakhir, buat seluruh petugas sensus, ada 200.000 yang tersebar di seluruh Indonesia. Selamat bertugas, pekerjaan Anda adalah kontribusi besar buat bangsa Indonesia. Ya, kalau kita bicara sensus yang saat ini tengah dilakukan, ini sekali lagi menjadi penting seperti yang tadi sudah disampaikan oleh seluruh narasumber. Bukan hanya untuk pemerintah, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Prof. Sudan sudah sampaikan bahwa penduduk itu merupakan elemen penting dari suatu negara. Dan kalau Anda ingin kehidupan yang lebih baik, maka jujurlah kepada para petugas yang nanti akan mendatangi Anda dalam sensus penduduk. Kejujuran Anda tentunya tidak usah khawatir, pasti akan aman di tangan BPS karena ini merupakan data yang penting dan dibutuhkan untuk bisa memajukan Indonesia. Dan apa yang Anda lakukan untuk bisa mendukung sensus penduduk 2020 ini tentunya akan memberikan kontribusi besar bagi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Margo, Sesama BPS, terima kasih Pak Pungki, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN Bappenas, Prof. Zudan, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Pak Turo Selrits yang merupakan Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia, dan juga Mas Bima Yudhistira, peneliti Indef. Mudah-mudahan saja sensus penduduk ini bisa sukses dan Anda
bisa turut mensukseskannya untuk memberikan jawaban yang sekali lagi jujur. Saya Brigita Manohara, pamit dulu, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Bapak-Bapak.